Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resti Hidayanti. Saya dari kelas PAI 4D dengan nomor induk mahasiswa 12020200132. Di sini saya akan meresume atau menyampaikan kembali secara singkat materi tentang motivasi belajar yang telah dijelaskan sebelumnya oleh kelompok 9 atau kelompok saya sendiri. Baik, langsung saja kepada pembahasan. Yang pertama adalah konsep dasar motivasi yang meliputi pengertian motivasi dan pengertian motivasi belajar. Secara etimologis, kata motivasi berasal dari kata motif yang berarti dorongan, kehendak, alasan, atau kemauan. Motivasi ini merupakan tenaga-tenaga atau force yang membangkitkan dan mengarahkan individu. Sedangkan secara terminologis terdapat beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli. Di antaranya yang pertama, menurut Greenberg dan Baron, mendefinisikan motivasi sebagai serangkaian proses yang menggerakkan, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku individu untuk mencapai beberapa tujuan. Yang kedua, menurut Terry, motivasi merupakan keinginan yang terdapat pada seseorang atau pada individu untuk melakukan tindakan-tindakan. Nah, secara umum dapat disimpulkan bahwa motivasi ini berarti suatu perubahan tenaga yang ditandai oleh dorongan efektif dan reaksi-reaksi pencapaian tujuan. Adapun pengertian motivasi belajar menurut M. Daliono merupakan daya penggerak atau pendorong untuk melakukan suatu pekerjaan yang bisa berasal dari dalam diri juga dari luar. Motivasi belajar ini merupakan keseluruhan daya penggerak di dalam diri mahasiswa atau peserta didik yang menimbulkan kegiatan belajar atau proses pembelajaran yang menjamin kelangsungan dan yang memberikan arahan pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Selanjutnya adalah mengenai komponen motivasi. Ada 3 komponen motivasi belajar. Di antaranya yang pertama kebutuhan, yang kedua dorongan tingkah laku, yang ketiga tujuan. Nah, yang pertama kebutuhan. Ada beberapa teori kebutuhan dalam psikologi modern. Teori-teori ini setidaknya dapat membantu kita sebagai calon guru dalam memahami masalah kebutuhan secara lebih utuh. Adapun dorongan atau tingkah laku ini merupakan komponen yang merupakan kekuatan mental yang berorientasi pada pemenuhan pencapaian tujuan atau tingkah laku yang digunakan sebagai cara atau alat agar suatu tujuan bisa tercapai. Nah, komponen yang ketiga itu ada tujuan. Tujuan berfungsi untuk memotivasi tingkah laku, di mana tujuan ini merupakan hal yang ingin dicapai dalam mengarahkan tingkah laku. Selanjutnya itu mengenai jenis-jenis motivasi belajar. Nah, para ahli psikologi telah berusaha menggolongkan motivasi yang ada pada manusia ini ke dalam beberapa golongan. Yang pertama yaitu motivasi primer dan motivasi sekunder. Nah, motivasi primer ini merupakan motivasi yang dilatar belakangi oleh proses fisiokemis di dalam tubuh manusia, atau juga bisa disebut motivasi dasar yang berupa kebutuhan fisiologis seperti lapar, haus, istirahat, kebutuhan untuk keamanan atau perlindungan, kebutuhan atau kebebasan dari kecemasan, dan motif primer yang bersifat bawaan lainnya. Sedangkan motivasi sekunder ini merupakan suatu motif yang tidak langsung atau motif yang sangat bergantung pada pengalaman individu. Jenis motivasi yang kedua ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik ini merupakan motivasi yang berfungsi tanpa harus ada rangsangan dari luar. Dalam artian motivasi ini muncul dengan sendirinya pada diri seseorang atas dasar kesadaran diri seseorang. Dia ingin melakukan itu karena dirinya ingin, bukan karena iming-iming dari luar. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berfungsi karena adanya perangsang dari luar, di mana motivasi ini berfungsi karena
ada dorongan dari luar. Misalnya seseorang ingin menjadi juara kelas karena ia ingin mendapatkan hadiah dari guru dan juga orang tuanya. Yang ketiga ada motivasi tunggal dan motivasi bergabung. Motif kegiatan-kegiatan kita bisa merupakan motif tunggal atau motif bergabung. Misalnya membaca surat kabar mungkin mempunyai motif yang umum seperti hanya ingin mengetahui isi dari surat kabar tersebut, tetapi mungkin pula bermotif lain, misalnya membaca artikel tertentu yang berhubungan dengan tugas mata kuliah. Yang selanjutnya ada motivasi mendekat dan motivasi menjauh. Pengklasifikasian motivasi menjadi motivasi mendekat dan motivasi menjauh didasarkan pada reaksi organisme terhadap rangsangan yang datang. Suatu motif disebut motivasi mendekat bila reaksi terhadap stimulus yang datang bersifat mendekati stimulus, sedangkan motivasi menjauh terjadi bila respons terhadap stimulus yang datang sifatnya menghindari stimulus atau menjauhi stimulus yang datang. Jenis motivasi yang selanjutnya yaitu motivasi sadar dan motivasi tak sadar. Pengelompokan motivasi menjadi motivasi sadar dan motivasi tidak sadar semata-mata didasarkan pada taraf kesadaran manusia terhadap motivasi yang melatar belakangi tingkah lakunya. Apabila ada orang atau individu yang bertingkah laku tertentu, namun orang tersebut tidak bisa mengatakan atau tidak mengetahui alasan mengapa ia berbuat demikian, maka dapat dikatakan bahwa motif yang melatar belakanginya adalah motif tidak sadar. Sebaliknya, jika seseorang bertingkah laku tertentu dan mengerti alasannya mengapa ia berbuat demikian, maka motif yang melatar belakangi tingkah lakunya tersebut itu disebut motif sadar. Dalam kehidupan sehari-hari ternyata banyak tingkah laku yang tidak disadari, dan menurut penyelidikan para ahli bahwa tingkah laku abnormal yang pada umumnya muncul itu karena digerakkan oleh motif-motif tak sadar. Nah, perilaku abnormal tersebut misalnya fobia, kompulsi, dan lain sebagainya. Jenis motivasi yang selanjutnya ada motivasi biogenetis dan motivasi sosiogenetis. Motivasi biogenetis ini merupakan motif-motif yang berasal dari kebutuhan organisme orang demi kelanjutan kehidupannya secara biologis. Motif biogenetis ini bercorak universal dan kurang terikat pada lingkungan kebudayaan tempat manusia berada dan berkembang. Motif biogenetis ini adalah asli dalam diri orang dan berkembang dengan sendirinya. Contohnya yaitu lapar, haus, kebutuhan akan kegiatan, dan kebutuhan istirahat, dan lain sebagainya. Sedangkan motivasi sosiogenetis adalah motif-motif yang dipelajari orang dan berasal dari lingkungan kebudayaan tempat orang itu berada dan berkembang. Kemudian yang terakhir adalah mengenai fungsi dari motivasi belajar. Nah, ada 3 fungsi utama dari motivasi belajar. Yang pertama, mendorong manusia untuk berbuat, menjadi sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. Yang kedua, menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, motivasi dapat memberikan arahan dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan dan tujuannya. Yang ketiga, menyeleksi perbuatan, yaitu menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Selain ketiga fungsi tersebut, ada juga fungsi lain dari motivasi, yaitu sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi seseorang atau individu.
Seseorang melakukan suatu usaha karena adanya motivasi. Adanya motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkan hasil yang baik. Dengan kata lain, dengan adanya usaha yang tekun dan terutama disadari adanya motivasi, maka seseorang yang belajar itu akan dapat melahirkan prestasi yang baik pula. Nah, demikian resume yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.